Nama saya Anton Budiono, saya dari Gapoktan Ngadi Makmur Desa Kataan, Kecamatan Ngajirjo, Kabupaten Temanggung. Gapoktan kami mempunyai tergabung 10 poktan yang diantaranya adalah poktan petani milenial, dan tujuan kami dari Gapoktan Ngadi Makmur adalah menjadikan pertanian yang maju, ya pertanian berkelanjutan dan pertanian ramah lingkungan. Dari Gapoktan Desa Kataan ini, luasan tanah di Desa Kataan, luasan pertanian adalah 135 hektar. Tujuan saya membuat pupuk organik, yang pertama untuk mengurangi bahan kimia, dan yang kedua menjaga ekosistem yang berkesinambungan, yang ketiga produk organik ramah aman di lingkungan baik yang mengkonsumsi, yang keempat produk murah karena bahan ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi di M Syukur IPB Channel, channel edukasi pertanian. Kali ini kita berada di Temanggung, di kelompok tani atau Gapoktan Ngadi Makmur. Kita bersama dengan Pak Agus, ini anggota kelompok tani Ngadi Makmur yang sangat peduli terhadap lingkungan, sangat peduli terhadap teknologi budidaya yang berkelanjutan menggunakan agen hayati. Kita akan ngobrol sebentar dengan Pak Agus. Assalamualaikum ya. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat alhamdulillah. Selamat ya. Ini kelompok tani Ngadi Gapoktan Ngadi Makmur ini masuk finalis ya. Ya, 3 besar cluster championship Bank Indonesia. 3 besar, dan kita akan memilih 1 dari 3 tersebut ya. Mudah-mudahan Ngadi Makmur itu juara nantinya. Amin amin amin. Nah, ya. Pak Agus, ini menarik sekali di kelompok tani Ngadi Makmur ada inovasi yang luar biasa memanfaatkan agen hayati. Bisa diceritakan Pak Agus? Ya, ini ceritakan sedikit. Memang di kelompok tani Ngadi Makmur atau di Gapoktan Ngadi Makmur itu saya punya prinsip di seluruh anggota kelompok tani di bawah bimbingan Gapoktan harus mempunyai prinsip petani yang berkelanjutan. Petani berkelanjutan. Ya betul, petani yang berkelanjutan. Dan alhamdulillah saya sendiri sebagai motivator pengembangan agen hayati dari berbagai macam produk. Yang kebetulan pada musim ini bisa lihat di lahan, ini lahan nggak ada bau kimianya karena ini menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Terutama pestisida nabati. Seperti pestisida nabati, juga asap cair, trichoderma, dan PSB bakteri fotosintesis, dan juga pakai pupuk organik cair yang lainnya seperti itu. Dan diaplikasikan pada tanaman cabai sahabat semua, karena cabai adalah komoditas yang paling sulit di antara semua komoditas. Betul nggak Pak Gus? Betul betul. Ya, jadi kalau bisa budidaya cabai dengan baik, itu yang lain gampang lah gitu ya. Jadi dengan diterapkan kepada cabai ini teruji bahwa inovasi yang dihasilkan dari kelompok tani ini terbukti bisa berkelanjutan. Artinya ini saya dengar tadi bisa menanam cabai terus-menerus ya? Iya, betul. Ini kemarin tanam cabai, cabut, cuma cangkul lagi, olah cangkul lagi, langsung tanami lagi. Langsung tanam lagi. Iya, kalau ini full kimia sudah nggak berani. Ya, karena dari bahan produksi yang ramah lingkungan, dia juga banyak bermanfaat di tanah, terutama untuk pemenah tanah. Itu yang pertama. Pemenah tanah ya? Iya, pemenah tanah. Ada pemenah tanah, ada apa saja dalam pemenah tanah itu? Itu ada meningkatkan pH tanah, meningkatkan mutu kualitas tanah yang berdampak nantinya kepada tanaman. Seperti itu, Prof. Ada 8 produk tadi saya lihat yang terdaftar, makan tadi. Apa saja itu, Pak Agus? Itu ada trichoderma, yang cair, powder, juga ada PGBR, PSB, bakteri fotosintesis, asap cair, dan juga ada fungisida dari bahan yang ada di sekitar kita, itu yang dari bahan-bahan dedaunan, dan juga ada itu mikoriza juga. Mikoriza, lengkap ya semuanya ya. Semuanya ada. Dari menekan penyakit tular tanah sampai yang di atas permukaan tanah. Iya, betul. Termasuk juga untuk hama ya. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Hama kan terutama ini trips dan kutu gitu ya. Dan juga lalat buah. Iya, seperti itu. Dan sahabat semua, semua
bahan-bahan tadi ini dikerjakan sendiri dan ditularkan kepada anggota kelompok yang lain sehingga kelompoknya bisa membuat sendiri ya Pak? Iya, betul. Untuk menghemat biaya operasional di tanaman cabai, menekan biaya operasional ya. Bisa lebih dari 50% ya? Lebih ya. Karena menggunakan tadi dan sudah terbukti kalau menggunakan bahan kimia secara terus-menerus itu akan terjadi penurunan produktivitas, permasalahan lahan dan lain sebagainya. Dan ini bisa diatasi oleh kelompok tani ini dengan inovasi menggunakan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan. Inovasi utama dari kelompok tani ini. Ngadi Makmur ya. Nah, Pak Agus ini sejak tahun berapa ini? Ini Pak Agus khusus saya sendiri, saya masuk dari awal itu 2004, Bro. 2004. Jadi paling tua, paling lama di sini saya masih muda. Iya, petani kalau sekarang dikatakan petani milenial. Nah, untuk mencapai jenjang seperti ini memang banyak sekali perjalanan tidak mudah. Jadi dari Kabupaten Ngadi Makmur sekarang sudah punya binaan petani milenial yang petani gema itu ya. Itu ada yang umur 20, 19, kita arahkan ke budaya yang ramah lingkungan. Dan sejak tahun 2017 mereka bergabung menjadi Gapoktan. 10 Poktan. Kelompok tani menjadi Gapoktan. Dan tentu inovasi-inovasi ini sangat diharapkan. Termasuk juga ada varietas lokal ya yang untuk cabai rawit yang namanya Salakan gitu ya. Betul itu. Pada tahun 2022 itu kejayaan di Desa Kataan. Mengangkat ekonomi Desa Kataan itu dengan menanam varietas Salaan, produk lokal Kataan ya. Cabai rawit merah ya. Cabai rawit merah. Dan ini di Desa Temanggung atau di Kecamatan ya? Iya, Kecamatan Ngadirejo. Kabupaten Temanggung ya. Iya. Temanggung ini menjadi penyangga untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Iya, inflasi ya, betul. Dan, betul. Luasnya ini 135 hektar. Untuk anggota kelompok taninya 300 orang. Iya. Ini saya kira luar biasa. Dan sejak tahun 2017 ini bertambah terus, bahkan sekarang ada kelompok tani baru yang anggotanya semuanya anak muda tadi. Iya, betul ya. 19 orang anak muda yang punya visi misi yang sama untuk membangun pertanian berkelanjutan. Dan cabai itu salah satu komoditas unggulan di sini. Semua lahan ini ditanamin cabai dan luar biasanya lagi mereka bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul oleh hama dan penyakit tanaman menggunakan agen hayati. Saya kira patut ditiru juga oleh kelompok-kelompok tani lain bagaimana budidaya agar berkelanjutan dan juga ramah lingkungan serta menekan biaya produksi. Terima kasih Pak Agus, sama-sama ya, sukses selalu. Amin. Saya doakan terus berkembang dan menjadi mainstream di level nasional. Terima kasih sahabat semua, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.